Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Parah banget asli nih ya. PC yang di samping saya ini ya, punyanya dia tuh gamer yang taunya cuman main game aja. PC ini dibeli sekitar 1 tahun kurang lebih yang lalu. Saya juga nggak tahu harga total keseluruhannya berapa. Tapi kata yang punyanya, ini harga PC-nya lumayan cukup mahal ketika tahun lalu rakit PC. Ya memang betul ya. Di sini saya lihat ya, motherboardnya dari ROG, GPU-nya RTX, casingnya NZXT. Ya memang ini kelas mid ke atas lah ya. Memang pada mahal-mahal. Tapi, nah sayangnya ini si PC ini kerasa lemot. Kenapa gitu kan? Teman saya ini kan ya nggak tahu komponen apa aja, yang penting dia bayar sesuai dengan keinginannya, temanya putih-putih seperti ini gitu kan, pakai GPU-nya RTX, udah aja gitu ya. Tapi kerasa masih lemot. Awalnya sih WA-WAan aja ya, nanyain, "Bang, PC saya padahal baru 1 tahun, speknya juga udah bagus, tapi kerasa lemot." Ya. Terus ya saya coba kasih solusi, mungkin ada virus gitu, ada apalah gitu ya di si PC-nya, jadi si PC-nya memang kerasa lemot. Terus akhirnya saya telepon ya, video call, lihat si PC-nya. Ketika dilihat, wah speknya udah lumayan bagus. Ini Ryzen 5700X, RTX 3060, mobonya juga B550 dari ROG Strix gitu ya. Wah, komponennya udah bagus. Pasti ya nggak ada lagi. Kalau misalkan lemot, ya pasti ada masalah di sistem si Windows-nya. Akhirnya yaudah bawa aja sini PC-nya. Saya coba install ulang di sini, tapi ternyata kok lama banget gitu. Saya belum ngeh ya, kalau si PC ini sistem storage utamanya masih menggunakan hard disk. Wah, parah, asli parah banget ini ya. PC gaming semewah ini ya, storage-nya masih menggunakan hard disk. Wah, udah jelas ini solusinya ya tinggal ditambah NVMe atau SSD aja. Ketika saya buka di atas ini, itu kan ada heatsink untuk NVMe ya. Ketika dibuka, itu tuh nggak ada NVMe-nya. Saya kira karena ketutupan si heatsink motherboard-nya udah ada NVMe-nya di sana. Tapi ketika dibuka nggak ada. Storage-nya cuman ada 1 hard disk aja 2 terabyte. Wah, luar biasa ya. Kenapa gitu ya? Yang rakit PC ini kok sampai ngasih hard disk di PC spek yang main cukup bagus lah ya. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, kita lihat pemasangan cooler ini kebalik ya. NZXT-nya kebalik, jadi gimana bacanya juga ya. Ini. Terus pemasangan fan ya untuk exhaust-nya ini kurang tepat, kebalik juga gitu ya. Saya bingung ya. Kenapa ini yang rakit PC ya nggak punya perasaan gitu ya. Karena casingnya udah bagus seperti ini, harusnya kabel manajemen di sini bisa terlihat lebih rapi. Kalau ini kan nggak kelihatan. Padahal casing mahal ini bisa meminimalisir ya si kabel manajemen tuh sampai nggak kelihatan. Ini kabelnya kayak gini. Jadi pokoknya nggak rapi aja gitu ya. Ya udah deh, akhirnya saya sarankan, yaudah ini mah gampang, tinggal ganti SSD atau tambahkan SSD di sini, pasti si PC-nya bakalan lebih kencang lagi. Ya, dia memang ngerasa si PC-nya ini memang beneran lemot. Bahkan dibandingkan sama PC temennya yang harganya jauh di bawahnya, lebih kenceng PC temennya yang harganya lebih murah gitu ya. Padahal ini mungkin ya, ini bisa belasan juta lah tahun lalu ya ini PC-nya. Ya karena ini masalahnya di hard disk gitu. Ya udah, akhirnya di sini saya coba cari-cari searching ya sama dianya. Kita akan maksimalkan si motherboardnya supaya speednya lebih kencang. Akhirnya saya cari-cari. Nah, di sini saya nemu NVMe baru juga. Ini dari Hexsemi ya. Harganya, wah kok murah gitu ya. Speed yang ditawarkan juga ternyata cukup kencang ya. 7450 MB/s. Ini Hexsemi Future udah generasi keempat. Nah, kemarin yang XPG S70 Blade itu speednya kan 7500, tapi harganya udah murah. Dan ini ternyata lebih murah lagi. Wah, jadi saya penasaran. Yaudah deh, saya akan cobain ya. Coba beli ini aja gimana. Nggak apa-apa katanya. Yang penting si PC ini bisa lebih kencang, lebih ngebut. Daripada penasaran, saya langsung beli si Hexsemi Future ini yang 1 terabyte. Harganya cuma 900 ribuan aja. Sekaligus saya beli juga Hexsemi yang SSD SATA-nya ya. Nah, ini yang 512 GB. Ya jaga-jaga aja, siapa tahu nanti saya mau rakit PC kere-hore, nah, pakai SSD yang murah ini ya. Terus satu lagi saya pakai Hexsemi Wave Pro. Ini PCIe 3 yang speednya 3500. Harganya juga murah-murah banget ya.
Wah, mantap juga ya. Nanti kita akan tes gimana performanya, apakah memang sebagus yang ditawarkan ya si penjualnya atau di boxnya, atau cuman gimmick aja gitu, speednya up to sampai segini ya. Kita akan coba di PC ini supaya PC ini lebih maksimal, lebih kenceng. Sekaligus saya akan tes beberapa benchmark ke si NVMe dari si Hixsemi ini. Oke? Sekarang kita langsung saja tancap ke sini, kita lihat performanya seperti apa. Let's go. Oke, kita akan coba installkan NVMe Hixsemi Future di PC ini. Kita akan lihat bagaimana perbedaan loading dan booting. Kerasa lebih cepat atau sama aja. Tapi sekilas aja, saya sedikit aja bahas tentang si Hixsemi ini ya. Brand Hixsemi ini adalah anak perusahaan dari Hikvision ya, yang terkenal di dunia teknologi perekaman seperti CCTV yang berdiri sejak 2001 silam. Jadi brand ini tuh sangat terkenal sekali di Cina gitu ya. Dan sekarang Hixsemi membawa produk yang cukup baik dari segi harga, kualitas dan performa. Ya siap diadulah dengan brand-brand sekelas yang lainnya. Mulai dari memori RAM, SSD SATA, SSD NVMe, banyak banget pilihan. Nah ini salah satunya, oke, yang kita lihat dulu ya. Dari Hixsemi Future ini yang saya pegang, yang 1 TB dengan speed up to 7400 MB/s, garansinya 5 tahun dengan umur MTBF up to 2 juta jam. Di e-commerce Indonesia dijual di harga 950 ribuan. Ini paling murah ya di antara kelas pesaingnya. Hixsemi Future 1 TB ini menggunakan controller Maxiotek MAP1602A, non-flash-nya manufaktur dari YMTC dengan tipe TLC. Ini tuh belum ada di RAM cache-nya, tapi sebagai penggantinya ada HMB, host memory buffer-nya 32 MB. Ya fungsinya hampir mirip lah ya. Terus dengan masa TBW 1800 TB, maksimum suhu toleransi up to 70 derajat Celcius, masa garansi 5 tahun. Oh ya, info tambahan aja, Hixsemi ini tuh didistribusikan di Indonesia oleh PT Sempurna. Jadi udah resmi lah ya. Kalau misalkan mau klaim garansi atau ada apa-apa, tinggal hubungi distributornya aja. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pengujian pertama. Pengujian pertama, Crystal Disma Hixsemi Future varian yang 1 TB dulu ya. Dia mendapatkan 7438 MB/s untuk read-nya dan write-nya 6509 MB/s. Wah, ini sesuai klaim ya, menyentuh 7400-an di kecepatan read-nya. Hasil yang cukup baik. Lanjut kedua, kita tes atau benchmark. Ini lumayan cukup berat ya. Hasil yang cukup konsisten dan positif terlihat dari transfer data mulai 256 KB, kecepatannya ini konstan di 6 GB, bahkan meningkat sampai akhir dan akhirnya menyentuh 6,9 GB/s. Kita lihat suhunya bagaimana. Nah, ketika lihat di HW Info, maksimum hanya 47 derajat Celcius aja. Ini menggunakan heatsink bawaan motherboard, jadi temperaturnya ya terbantu lah ya, si suhunya jadi lebih adem seperti ini. Lalu di sini saya juga akan tes si NVMe Wave Pro yang PCIe Gen 3, oke? Di Crystal Disma ini pertama tembus 3598 MB/s untuk read-nya. Ini lebih dari klaimnya juga ya si speed-nya. Terus untuk kecepatan write-nya ini hanya mampu di 1361 MB/s aja. Lalu kedua tes atau benchmark juga untuk kecepatan write-nya yang cukup konsisten, tapi untuk read-nya nah, kita lihat ya. Mulai dari transfer 128 KB ini menyentuh 3 GB/s, bertahan hingga pertengahan benchmark aja. Dan di akhir kecepatannya ini menurun, jadi sekitar 1 GB/s aja. Tapi untungnya suhu masih sangat adem ya, maksimum hanya 43 derajat Celcius. Ini hanya mengandalkan heatsink bawaan dari NVMe aja, karena dipasang di slot motherboard yang paling bawah. Tuh itu ya. Sekarang kita akan lihat perbandingan ketika instalasi Windows 11 ketika di harddisk dan di NVMe Hixsemi Future ini. Oke, ketika setup sistem instalasi Windows ini udah sangat berasa sekali ya. Install Windows di NVMe generasi 4 ini sangat cepat sekali. Beda dengan harddisk. Wah, lemot ya. Jauh banget lah ya. Lalu ketika memasuki Windows setelah beres instalasi ya, saat menggunakan NVMe 4.0 ini, hanya sekitar butuh 1 menit aja udah langsung masuk Windows. Ketika di harddisk ini harus menunggu waktu selama 18 menit. Sangat beda sekali perbandingannya. Oke. Masih ada pengujian lagi. Nah ini saya installkan beberapa game di harddisk dan beberapa game di NVMe. Kalian bisa lihat di layar aja perbedaan speednya.
Nah, di sini juga saya akan compare dengan beberapa NVMe PCIe Gen 4 yang sekelas ya. Di sini Speedgrid Hexami Future 1TB ini hampir mirip dengan XPG S70 Blade mendapatkan speed 7400-an. Di atas sedikit dari KC3000 dan PNY CS3140. Begitu juga speed write-nya si Hexami Future 1TB ini masih ada di atas KC3000 dan S70 Blade. Namun masih di bawah si CS3140. Kalian bisa lihat tabelnya di layar ya. Kalau dari segi harga, Hexami Future 1TB ini paling murah ya dibandingkan ya rival-rivalnya tadi. Setidaknya untuk bulan Agustus ini ya Hexami paling mantap lah ya. Performanya di kelas atas tapi harganya di paling bawah. Ini cukup positif sih ya. NVMe dari Hexami ini selain optimal di PC desktop juga bisa berjalan normal di PlayStation 5, di laptop, di mini PC, dan lain-lain. Intinya kompatibel dengan semua perangkat yang mendukung M.2 NVMe Gen 3 maupun NVMe Gen 4. Oh ya, kalau kalian kepo dengan brand Hexami ini, bisa kunjungi web dan sosial medianya di QR ini. Kalian bisa scan di sini, karena di awal September nanti bakalan ada promo spesial. Setiap pembelian Hexami Future yang 1TB akan dapat bonus radiator MH1 M.2 SSD cooler heatsink. Info lebih lengkap kalian boleh cek di deskripsi. Nah, gimana menurut kalian setelah tadi melihat perbedaan ya? Setelah menggunakan NVMe dari Hexami ini, tentunya si motherboardnya ini udah bisa maksimal kinerjanya. Udah bisa dimanfaatkan fitur-fitur yang ada di motherboard B550 gaming ini ya. Ya, jadi nggak percuma ya kita beli motherboard mahal yang udah ada fitur apalagi slot NVMe generasi keempatnya, terus kita tidak pakai ya mubazir juga ya, beli mahal-mahal nggak dipakai. Terus ada NVMe Gen 3-nya juga yang di bawahnya tuh ya, nggak dipakai juga, jadi mubazir juga. Tapi ketika saya sarankan beli ya NVMe generasi keempat ini, jadi si motherboard ini udah maksimal berjalannya. Jadi nggak mubazir lah ya beli motherboard mahal, tapi fiturnya nggak dimanfaatkan kan lebar oge gitu ya. Ketika melihat tadi, saya browsing-browsing dulu sedikit ya. Review-review dari luar juga ternyata lumayan cukup positif lah ya. Pertama, speed yang ditawarkan di sini memang 7450, nggak di-up sampai 7500 ya. Karena memang klaimnya juga mampunya sampai segini, ternyata ketika dibuktikan benar kecepatannya seperti ini. Terus untuk suhunya, karena di web resminya ini udah ada pendingin grafennya ini ya, yang ditawarkan di sini tuh bisa mendinginkan si NVMe ketika dia berjalan full load. Dan ternyata memang beneran ya, suhunya adem banget. Jadi memang nggak dilebihkan, nggak dikurangkan, seadanya seperti itu ya. Jadi intinya PC mahal seperti ini, kalian kalau misalkan mau rakit PC ya, minta tolong rakitin PC-nya ke orang-orang yang bener ngerti PC ya. Bener bisa membantu kita ketika merakitkan sebuah PC. Jangan sampai kayak gini ya. Percuma uangnya keluar banyak, tapi tidak mendapatkan PC build yang maksimal gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.